Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan membahas tentang 5 tempat di bumi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis namun masih jadi misteri. Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Terdapat banyak tempat di bumi yang jarang bahkan belum pernah dijangkau oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang kebenarannya sangat diyakini oleh umat muslim menyebut bahwa benar terdapat tempat misterius di bumi ini. Beberapa tempat itu tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101, surat An-Naml ayat 44 hingga hadis Nabi Muhammad SAW tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Hal ini tentu dapat diterima dengan logika mengingat faktanya bumi memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Itu artinya luas daratan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Dari semua itu, berdasarkan analisis dengan menggunakan satelit dari data yang diberikan FAO Global Land Cover Share Database, jumlah daratan yang telah dimanipulasi manusia hanya sekitar 900.000 km persegi. Lantas bagaimana dengan lautan? Tentu masih banyak bagian di bumi ini yang belum terjamah manusia. Untuk informasi mengenai tempat misterius di bumi yang dituliskan dalam Al-Quran, berikut penjelasannya. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur, namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Yang kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India. Ini sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Yang ketiga, Pulau Socotra. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau, di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait penjelasan tersebut beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman karena seperti yang diceritakan pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain serta jarang dikunjungi manusia. Yang keempat, Gunung Kof.
Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf, tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-7. Konon kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu atau The Rock, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Karena penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.